Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan dari buku berjudul Kemenangan Akhir, Pertikaian Besar yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti bacaannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahami lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama dan penebus kami. Amin. Kemenangan Akhir, bab 4 bagian 1. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi dunia ini, selama supremasi kekuasaan kepausan, terang kebenaran tidak dapat seluruhnya dipadamkan. Ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman, orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup, dan yang menguduskan hari Sabat yang benar. Generasi berikutnya tidak akan pernah tahu betapa besar dunia ini berhutang kepada orang-orang ini. Mereka dicap sebagai para bidat yang memegang kepercayaan yang keliru. Motif mereka diragukan, tabiat mereka difitnah, tulisan-tulisan mereka dikekang, disalahartikan atau dirusakkan. Namun mereka tetap berdiri teguh dan sepanjang zaman mereka mempertahankan kemurnian iman mereka sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Sejarah umat Allah selama zaman-zaman kegelapan yang mengikuti supremasi kekuasaan Romawi telah dituliskan di surga, tetapi hanya sedikit dalam catatan sejarah manusia. Hanya sedikit catatan keberadaan mereka yang bisa didapatkan, kecuali dalam hal tuduhan-tuduhan para penganiaya mereka. Adalah kebijakan Roma untuk menghilangkan setiap perbedaan pendapat mengenai ajaran-ajaran atau dekret-dekretnya. Setiap yang menyimpang, apakah manusia atau tulisan harus dibinasakan? Pernyataan keraguan-raguan atau yang mempertanyakan kekuasaan dogma kepausan telah cukup menjadi alasan untuk membinasakan nyawa orang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Roma juga telah berusaha untuk membinasakan setiap catatan mengenai kekejamannya terhadap orang yang mengingkari kekuasaannya. Konsili-konsili kepausan mengeluarkan dekret agar semua buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi catatan-catatan seperti itu harus dibakar. Sebelum alat-alat cetak ditemukan, terdapat hanya sedikit buku-buku dan dalam bentuk yang tidak tahan lama disimpan. Itulah sebabnya penganut-penganut agama Romawi hanya mengalami sedikit hambatan dalam melaksanakan maksud-maksud mereka. Tak satu pun gereja yang berada dalam kekuasaan Romawi yang tanpa diganggu bisa menikmati kebebasan hati nuraninya. Segera setelah kepausan memperoleh kekuasaan, ia menghancurkan semua yang menolak mengakui jalan-jalannya, dan satu persatu gereja itu tunduk kepada pemerintahan dan kekuasaannya. Di Britania Raya atau Inggris, telah sejak lama berakar kekristenan primitif. Kabar Injil yang diterima orang-orang Britain pada abad-abad pertama tidak dicemarkan oleh kemurtadan Roma. Penganiayaan yang telah dilakukan oleh kaisar-kaisar kafir yang mencapai tempat jauh ini adalah satu-satunya pemberian yang diterima oleh gereja-gereja Britania dari Roma. Banyak orang-orang Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan di Inggris dan berlindung di Skotlandia. Dari sini kebenaran itu telah dibawa ke Irlandia dan di semua negeri kabar Injil itu telah diterima dengan sukacita. Pada waktu bangsa Sakson menyerang Britania, maka kekafiran memperoleh kekuasaan. Para penakluk ini merasa dirinya diremehkan kalau digurui oleh budak-budak mereka, dan orang-orang Kristen telah dipaksa untuk mengundurkan diri ke gunung-gunung dan ke daerah-daerah hutan belukar. Namun,
terang yang tersembunyi untuk sementara terus menyala. Di Skotlandia, seabad kemudian, terang itu menyinarkan cahaya yang menerangi negeri-negeri yang jauh. Dari Irlandia muncullah Kolomba yang saleh dengan teman-temannya yang menghimpun orang-orang percaya di pulau terpencil. Mereka membuat pulau ini menjadi pusat pekabaran Injil. Salah seorang dari evangelis dari pusat pekabaran Injil ini adalah pemelihara hari Sabat menurut Alkitab. Dan dengan demikian kebenaran ini telah diperkenalkan kepada orang banyak. Sebuah sekolah telah didirikan di Iona, dari mana para misionaris dikirimkan bukan saja ke Skotlandia dan Inggris, tetapi juga ke Jerman, ke Swiss, dan bahkan ke Italia. Akan tetapi, Roma telah memusatkan perhatiannya ke Britania dan memutuskan untuk menguasainya. Pada abad ke-6, para misionarisnya menobatkan orang-orang kafir Sakson. Sekelompok masyarakat petualang yang kasar dan sombong menerima dengan senang hati para misionaris Roma dan mempengaruhi ribuan orang untuk memeluk kepercayaan Romawi itu. Sementara pekerjaan itu maju, para pemimpin kepausan bersama-sama dengan mereka yang ditobatkan menghadapi orang-orang Kristen primitif. Tampaklah perbedaan yang menyolok. Orang Kristen primitif adalah sederhana, rendah hati, berpegang pada Alkitab dalam tabiat, pengajaran dan sikap, serta para pemimpin kepausan bersama orang-orang Sakson yang sombong ditandai dengan menganut ketahayulan, kemegahan, dan kecongkakan kepausan. Utusan Roma meminta agar gereja-gereja Kristen mengakui supremasi kekuasaan kepausan. Orang-orang Britain dengan rendah hati menjawab bahwa mereka ingin mengasihi semua orang. Tetapi Paus tidak berhak menguasai gereja, dan yang mereka berikan kepadanya hanyalah sikap tunduk yang berlaku bagi setiap pengikut Kristus. Berkali-kali mereka mengusahakan agar orang-orang Kristen ini tunduk kepada kepausan Roma. Tetapi orang-orang Kristen yang rendah hati itu heran melihat kesombongan yang dipamerkan oleh para utusan Paus. Dengan tegas menjawab bahwa mereka tidak mengenal pemimpin lain selain Kristus. Sekarang nyatalah roh kepausan yang sebenarnya. Pemimpin-pemimpin Roma itu berkata, "Jikalau kamu tidak menerima saudara-saudara yang membawa perdamaian kepadamu, maka kamu akan menerima musuh yang membawa kepadamu peperangan. Jikalau kamu tidak mau bersatu dengan kami untuk menunjukkan jalan kehidupan kepada orang-orang Sakson, maka kamu akan menerima pukulan maut dari mereka." Ini bukanlah gertak sambal. Peperangan, persekongkolan, dan tipu muslihat telah dilakukan terhadap saksi-saksi iman Alkitab ini. Sampai gereja Britania dihancurkan atau dipaksa tunduk kepada kekuasaan Paus. Di negeri-negeri di luar kekuasaan Roma, selama berabad-abad telah terdapat kelompok-kelompok Kristen yang tetap hampir bebas seluruhnya dari kebejatan kepausan. Mereka dikelilingi oleh kekafiran dan dengan berlalunya zaman telah dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan kekafiran tersebut. Tetapi mereka tetap menganggap Alkitab sebagai satu-satunya ukuran iman dan berpegang kepada banyak kebenaran. Orang-orang Kristen ini percaya keabadian hukum Allah dan memelihara hari Sabat, hukum yang keempat. Jemaat-jemaat yang mempertahankan iman dan yang rendah hati ini di tempat pengasingannya mereka yang tersembunyi dan tertutup di dunia luar, dan yang harus mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari, mengembalakan ternak dan memelihara kebun anggur. Belum sampai kepada kebenaran yang menentang dogma dan ajaran gereja yang murtad itu. Iman mereka bukanlah iman yang baru saja diterima. Kepercayaan agama mereka adalah warisan dari leluhur mereka. Mereka merasa puas dengan jemaat kerasulan, iman yang telah disampaikan kepada orang kudus Yudas III,
Sidang jemaat di padang gurun bukan kekecewaan yang dengan sombongnya bertahta di ibu kota besar dunia. Itulah jemaat Kristus yang benar, penjaga kebenaran yang Allah telah percayakan agar umat-Nya berikan kepada dunia ini. Salah satu sebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana yang diberitahukan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencampakkan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja-gereja yang telah dibawa kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Dan mereka akan mengumumkan dan mencaci maki dengan bahasa yang paling keras orang-orang yang berani menghormati hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan oleh karena itu mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan, dan meskipun nyawa mereka diancam, bahaya mereka berdiri teguh menolak kebejatan. Sementara itu, di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit, mereka menyerahkan dalam prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Selama zaman kemurtadan dan kegelapan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai penyembahan pemujaan terhadap berhala dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, namun di bawah topan oposisi yang ganas. Sekalipun dilukai oleh tombak Savoyard dan dihapuskan oleh api Romawi, mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini terang kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Di sini selama 1000 tahun, saksi-saksi kebenaran mempertahankan iman yang mula-mula itu. Allah menyediakan bagi umat-Nya satu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat, sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia, gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak terubahkan. Mereka menunjukkan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi itu kepada anak-anak mereka. Dalam kebesaran yang tak berubah dan membicarakan kepada mereka mengenai Dia yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan perubahan. Yang firman-Nya bertahap, tetap seperti bukit-bukit yang kekal. Allah telah meletakkan gunung-gunung dan memperlengkapinya dengan kekuatan. Tak ada tangan yang mampu selain tangan penguasa yang tak terbatas itu, yang dapat memindahkannya dari tempatnya. Demikian juga, Ia telah menetapkan hukum-Nya yang menjadi dasar pemerintahan di surga maupun di dunia ini.
Tangan manusia mungkin bisa menangkap sesamanya manusia dan membinasakan hidup mereka. Namun tangan itu juga seakan-akan dapat mencabut gunung-gunung itu dari dasarnya dan melemparkannya ke dalam lautan. Sebagaimana seolah-olah dapat mengubah satu perintah hukum Tuhan atau menghapuskan salah satu janji-janjinya kepada mereka yang melakukan kehendak-Nya. Dalam kesetiaan mereka kepada hukum-Nya, hamba-hamba Allah haruslah seperti teguhnya bukit-bukit yang tidak dapat beranjak. Gunung-gunung yang mengelilingi lembah di bawahnya telah menjadi saksi kepada kuasa penciptaan Allah dan kepastian perlindungan serta pemeliharaannya yang tidak pernah gagal. Para musafir itu belajar mencintai lambang bisu kehadiran Tuhan. Mereka tidak mengeluh atas kesulitan yang menimpa mereka. Mereka tidak pernah merasa kesepian di antara gunung-gunung terpencil itu. Mereka berterima kasih kepada Allah oleh karena Dia telah menyediakan bagi mereka suatu perlindungan dari angkara murka dan kekejaman manusia. Mereka bersukacita dalam kebebasan mereka untuk berbakti kepadanya. Sering jika dikejar oleh musuh, kekuatan bukit-bukit itu terbukti menjadi pertahanan yang pasti. Dari tebing-tebing yang sangat tinggi, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan pasukan tentara Roma tidak dapat mendiamkan nyanyian ucapan syukur mereka itu. Kesalehan para pengikut Kristus adalah murni, sederhana, dan bersemangat. Mereka menilai prinsip-prinsip kebenaran melebihi nilai rumah, tanah, teman, kaum keluarga, bahkan hidup itu sendiri. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh membuat prinsip ini berkesan dan tertanam dalam hati para pemuda. Sejak masa kanak-kanak, para pemuda telah diberi pelajaran Alkitab dan diajar untuk menganggap suci tuntutan hukum Allah. Alkitab jarang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu, firman yang berharga itu harus ditaruh di dalam ingatan. Banyak dari antara mereka mampu menghafalkan bagian-bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pemikiran tentang Allah dihubungkan dengan pemandangan alam yang indah dan agung, dan dengan berkat-berkat sederhana kehidupan sehari-hari. Anak-anak kecil belajar memandang Allah dengan rasa syukur sebagai pemberi setiap karunia dan setiap penghiburan. Orang-orang tua yang lemah lembut dan penuh kasih sayang mengasihi anak-anak mereka dengan bijaksana untuk membiasakan diri mereka merasa puas. Di hadapan mereka terbentang kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesukaran, dan barangkali mati syahid. Mereka telah dididik sejak kecil menanggung kesukaran, tunduk kepada penguasa, namun berpikir dan bertindak bagi diri mereka sendiri. Sejak dini mereka telah diajar untuk memikul tanggung jawab, menjaga pembicaraan, dan mengerti kebijaksanaan berdiam diri. Satu perkataan ceroboh yang terdengar oleh musuh dapat membahayakan bukan saja nyawa orang yang berbicara itu, tetapi juga nyawa ratusan saudara-saudaranya. Karena sebagaimana serigala mencari mangsanya, demikianlah musuh-musuh kebenaran mengejar mereka yang berani menuntut kebebasan iman keagamaannya. Orang-orang Waldensia telah mengorbankan harta duniawi demi kebenaran, dan dengan kesabaran yang gigih, mereka bekerja untuk mendapatkan makanan mereka. Setiap jengkal tanah yang bisa dikerjakan di antara gunung-gunung dikerjakan dengan cermat. Lembah-lembah dan kaki-kaki bukit yang kurang subur telah dibuat memberi hasil yang bertambah. Berhemat dan penyangkalan diri menjadi bagian dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sebagai warisan dari leluhur. Kepada mereka diajarkan bahwa Allah merancang kehidupan untuk berdisiplin dan kebutuhan mereka akan terpenuhi hanya oleh usaha pribadi, oleh pemikiran, perencanaan yang hati-hati, perhatian, dan iman.
Proses itu memang menuntut kerja keras dan melelahkan, tetapi baik dan menyehatkan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang telah jatuh dalam dosa, sebagai sebuah sekolah yang disediakan Allah untuk melatih perkembangan pelatihan mereka, sementara pemuda itu di tempat tahan uji, menghadapi kerja keras dan kesulitan budaya intelek juga tidak dilalaikan. Mereka diajarkan bahwa semua tenaga dan kekuatan mereka adalah milik Allah, dan bahwa mereka semua harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk pelayanannya. Jemaat-jemaat Faudois di dalam kemurnian dan kesederhanaannya menyerupai jemaat-jemaat pada zaman rasul-rasul. Mereka menolak supremasi kepausan dan pejabat-pejabat tingginya. Dan mereka menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya kekuasaan tertinggi yang tidak dapat salah. Pendeta-pendeta mereka berbeda dengan imam-imam Roma yang mewah bagaikan raja. Mereka mengikuti teladan Tuhannya yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Mereka memberi makan kawanan domba Allah, menuntun mereka ke padang rumput yang hijau dan mata air hidup firman-Nya yang kudus. Berbeda jauh dari keindahan dan kebesaran manusia yang angkuh, orang-orang ini berkumpul bukan di dalam bangunan gereja yang megah atau katedral yang agung, tetapi di bawah bayang-bayang bukit-bukit di lembah Alpin dan atau pada waktu bahaya di tempat-tempat perlindungan di celah-celah bukit batu untuk mendengarkan firman kebenaran dari hamba-hamba Kristus. Para pendeta itu bukan hanya mengkhotbahkan kabar Injil itu, tetapi mereka juga mengunjungi orang-orang sakit, mengajar dan menguji pengetahuan agama pada anak-anak, menegur kesalahan, berusaha menyelesaikan perselisihan, dan memajukan keharmonisan dan rasa persaudaraan. Pada waktu damai mereka dihidupi dengan pemberian sukarela orang-orang. Tetapi seperti Rasul Paulus, si pembuat kemah itu masing-masing belajar cara-cara berdagang atau profesi lain, oleh mana bila perlu mereka menghidupi diri mereka sendiri. Para pemuda menerima pengajaran dari para pendeta mereka. Alkitab dijadikan mata pelajaran utama, sementara perhatian juga diberikan kepada cabang-cabang pengetahuan umum lainnya. Injil Matius dan Yohanes dihafalkan bersama tulisan para rasul lainnya. Mereka juga diperkerjakan untuk menyalin Alkitab. Sebagian naskah berisi seluruh Alkitab itu, sebagian lagi hanya berisi pilihan-pilihan singkat. Sebagian berisi keterangan ayat-ayat yang diberikan oleh mereka yang mampu menjelaskan Alkitab itu. Dengan demikian dimunculkanlah harta kebenaran yang telah lama disembunyikan oleh mereka yang berusaha meninggikan dirinya di atas Allah. Dengan sabar dan kerja keras yang tak kenal lelah, kadang-kadang di dalam gua-gua yang dalam dan gelap, dalam tanah yang diterangi hanya oleh obor, Alkitab itu telah ditulis ayat demi ayat, pasal demi pasal. Demikianlah pekerjaan itu berjalan terus, kehendak Allah yang telah dinyatakan itu bersinar terus seperti emas murni. Betapapun semakin bersinar, semakin terang dan semakin berkuasanya kehendak Allah itu oleh karena mengalami pencobaan. Hanya karena mereka yang terlibat langsung dalam pekerjaan ini saja yang dapat mengetahuinya. Malaikat-malaikat dari surga mengelilingi pekerja-pekerja yang setia ini. Setan telah mendesak imam kepausan dan pejabat-pejabat tingginya untuk menguburkan firman kebenaran itu di bawah sampah kesalahan, kemurtadan, dan ketahayulan. Tetapi dengan cara yang paling mengherankan, firman itu telah terpelihara dengan murni sepanjang zaman kegelapan. Firman itu tidak membawa cap manusia, tetapi meterai Allah. Manusia tidak jemu-jemunya berusaha menguburkan makna Alkitab yang sederhana dan jelas, dan membuatnya bertentangan pada kesaksian mereka sendiri. Tetapi seperti bahtera di atas laut yang bergelombang besar,
Firman Allah itu mengatasi badai yang mengancamnya dengan kebinasaan. Sebagaimana tambang yang berisi emas dan perak tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah, demikian semua orang harus menggali untuk mendapat isinya yang berharga. Demikian juga Alkitab mengandung harta kebenaran yang akan dinyatakan hanya oleh mencarinya dengan sungguh-sungguh, rendah hati, serta berdoa. Allah merancang Alkitab itu sebagai buku pelajaran bagi semua umat manusia pada masa kanak-kanak, pemuda dan dewasa, dan untuk dipelajari sepanjang masa. Ia memberikan firman-Nya kepada manusia sebagai pernyataan dirinya sendiri, serta kebenaran baru yang terlihat adalah pernyataan segar tabiat pengarangnya. Mempelajari Alkitab adalah cara yang ditetapkan Ilahi untuk menghubungkan manusia itu lebih dekat kepada Penciptanya dan memberikan kepada mereka pengetahuan yang lebih jelas mengenai kehendak-Nya. Alkitab itu adalah media komunikasi antara Allah dan manusia. Sementara orang-orang Waldensia itu menganggap bahwa takut akan Allah adalah permulaan kebijaksanaan, mereka juga tidak buta terhadap pentingnya hubungan dengan dunia ini, dengan pengetahuan mengenai manusia dan kehidupan yang aktif di dalam memperluas pemikiran dan mempercepat daya tangkap. Dari sekolah-sekolah mereka di pegunungan, beberapa pemuda telah mereka kirim ke institusi pendidikan di kota-kota Prancis dan Italia, di mana terdapat bidang-bidang studi, pemikiran, dan pengamatan yang lebih luas daripada di kampung halaman mereka di pegunungan Alpen. Pemuda-pemuda yang dikirim itu terbuka kepada pencobaan. Mereka menyaksikan kejahatan dan kebejatan, menghadapi agen-agen cerdik setan yang membujuk mereka dengan bujukan yang paling halus dan penipuan yang paling berbahaya. Tetapi pendidikan mereka sejak kecil telah menjadi tabiat yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi semua cobaan ini. Demikianlah bacaan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah agar firman ini membuat iman kami lebih kuat dan membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.